Halo semuanya, apa kabar kawan-kawan? Semoga semuanya hari ini sehat dan selalu semangat dan ceria, bergembira ya. Hari ini kita ketemu lagi dengan saya Jo, Tanah Kasih Anak Kos yang akan masak-masak di MasterChef Anak Kos. Bukan MasterChef Indonesia ya, tapi MasterChef Anak Kos. Hari ini kita sudah punya menu bahan jagung, yang mana kita akan buat menjadi dadar jagung dan bumbu-bumbunya juga udah kita sediain. Bumbunya ada apa aja guys? Nah, ini kita persiapkan ada bawang merah, terus kemudian ada bawang putih, ada cabai rawit, kemudian juga ada cabai besar merah ya. Terus kemudian di sini kita juga punya yang namanya gula, garam. Ini kayaknya adalah bumbu wajib di setiap masakan ya, gula sama garam. Terus yang nggak ketinggalan, ini kita punya 1 butir telur. 1 butir atau 1 buah ya? 1 butir dong. Ini ada terigu, tepung terigu ya. Dan ini tinggal dikit. Ini nggak ketinggalan. Ini sebenarnya adalah tepung Kentucky ya. Boleh mau pakai merek apapun karena ini sudah ada bumbunya ya sebenarnya. Jadi kita pakai ini aja. Kalau biasanya mungkin orang-orang itu bikin untuk dadar jagung itu ditambahin dengan kunci dan juga daun jeruk. Di sini kita nggak akan pakai kunci, nggak akan pakai daun jeruk. Makanya kita buat bumbunya simple aja. Tapi kita sebagai penggantinya akan menggunakan tepung Kentucky ini ya. Maklum lah ya, anak kos itu selalu membuat yang simple-simple. Yang pertama-tama yang akan kita lakukan adalah menghaluskan bumbunya. Harus kita ulek. Kenapa nggak di blender? Karena kalau untuk dadar jagung rasanya akan lebih enak kalau diulek. Nah, untuk mempermudah ulekan, ini bawang merah sama bawang putihnya kita iris-iris, tidak terlalu tipis juga, yang penting diiris. Jadi biar cepet hancur nanti ya guys. Ini kita iris. Ini akan sangat membantu teman-teman mempercepat proses pengulekan ya. Karena biasanya kalau ulek-ulek, apalagi kalau ada bawang merahnya, di mata itu pedes guys. Nanti bisa sambil nangis bombay. Nah, ini kita juga akan iris-iris si bawang putihnya. Ini bawang merahnya ada ketinggalan 1 ya. Kita iris juga. Bawang putihnya juga kita iris-iris. Nah, gini ya guys. Sampai semuanya diiris-iris. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau ngiris-iris, mau langsung diulek aja juga nggak apa-apa. Kalau aku sih lebih suka tak iris-iris dulu. Karena apa? Lebih cepat nanti membantu lebih cepat untuk menjadi halusnya ya. Oke. Nah, kita inggirkan dulu bawang merah sama bawang putihnya. Yang akan kita ulek pertama kali adalah cabai besar dan juga cabai rawit. Untuk membantu ini lebih halus lagi, kita akan kasih yang namanya garam ya. Garamnya kita kasih nggak perlu banyak-banyak karena nanti akan kita ukur lagi. Akan kita tambahkan pada hasil ulekan jagungnya. Oke. Ingat ya, garam udah kita kasih segini. Jadi nanti jangan sampai pas waktu ngasih tambahan lagi terlalu banyak karena nanti bisa asin. Kita ulek dulu. Yang di rumah sudah bisa ngulek belum ya? Nih, kalau belum belajar sama saya nih nguleknya. Nih. Ulek-ulek itu yang kita gerakkan adalah pergelangan tangannya ya guys. Jadi gini, ulek begini. Jadi jangan kaku. Kalau kaku nanti malah kerasa capek. Nah, kayak orang main badminton guys. Orang main badminton, pegang raketnya itu juga yang tumpuan gerakannya itu adalah pergelangan tangannya. Jadi bukan dari bahunya, bukan dari sikunya ya. Itu sedikit pelajaran badminton ketika dulu saya masih main badminton. Ini sudah sekitar mau 5 tahun nggak pernah pegang raket, sampai lupa cara pegangnya raket ya. Oke guys, nah kenapa kok tidak diulek bebarengan? Karena kan untuk bawang merah sama bawang putih itu mengeluarkan cairan ya ketika diulek. Makanya kalau diulek barengan nanti banyak cairannya, itu agak susah diuleknya. Makanya untuk cabenya ini kita dahulukan. Apalagi ada yang muncrat, ada yang mencolat ya. Apalagi ini untuk cabai itu kan kulitnya agak susah untuk dihaluskan yo.
Jadi kalau ada airnya itu tambah susah lagi. Makanya ini didahulukan yang cabenya. Oke, sudah mulai lumayan lembut. Ini kita sudah boleh mulai bawangnya kita ulek-ulek. Nah, guys, banyak suara anak kecil di sini, guys. Karena di sini tuh memang banyak anak kecil. Itu di luar lagi banyak anak-anak main yo. Ya maklum lah, di kosan kan begitu rame ya. Nah, kita becek-becek ringan begini dulu ya guys. Karena nanti kalau becek-beceknya itu terlalu kuat, mencolot kemana-mana dan airnya bisa muncrat kemana-mana. Nah, atau kalau nggak mau dibecek-becek begini, tekan-tekan gini aja guys. Nah, tekan sampai penyet, baru nanti diulek ya. Gini. Tekan gini. Terserah sih teman-teman mau becek-becek kayak tadi atau mau ditekan kayak gini juga boleh. Setelah penyet, nah, baru nanti akan kita ulek. Ini udah lumayan penyet ya, karena tadi udah dibantu sama pisau, sudah diiris-iris. Jadi lebih enak, lebih lembut. Dan jangan lupa ya guys, kalau misalkan teman-teman mau ngulek-ngulek itu bawahnya ini harus dikasih alas gini ya. Nih, biar apa? Biar enak, nggak lari-lari dan ulekannya itu empuk gitu loh. Ini sudah mulai melembut guys, sudah mulai halus. Nah, ini yang ada di kanan kirinya ulekan, ini kita turunkan dan akan kita ulek lagi ya, biar lebih halus lagi. Ini sudah mulai agak halus toh. Nah, tuh kita ulek-ulek sampai halus. Capek ya? Ya capek. Makanya teman-teman itu kalau misalkan di rumah udah dimasakin sama ibu, sama mama, jangan lupa makan di rumah, jangan sok-sokan makan di luar terus. Apalagi musim pandemi begini, kasihan itu ibu atau mamanya di rumah sudah masakin capek-capek, nggak dimakan. Kasihan toh, mubazir nanti. Ayo, makanya teman-teman biasakan makan di rumah kalau memang di rumah sudah dimasakin. Masak itu capek loh, makanya harus dihargai. Masak itu harus dihargai ya. Ini sudah mulai lembut ya guys, sudah mulai halus. Nah, coba kalau menurut pemirsa, halo pemirsa, ini sudah halus atau belum? Ayo, sudah ya? Nah, kalau sudah, nanti kita akan pindahkan bumbunya ini ke wadah yang lain. Oke guys, ini sudah halus. Ya nggak perlu halus-halus banget karena memang bukan blender ya. Tapi ini yang bikin nikmat itu ya karena ada sensasi gerenjel-gerenjelnya sama dari bumbunya ini yang bikin nikmat. Matanya juga udah mulai pedas. Oke, ini kita akan pindahkan ke wadah yang sudah kita siapkan. Jangan lupa ini kita bersihkan ulekannya ini guys, dan ini kita pindahkan sini ya. Ini wadah yang sudah kita sediakan. Nah, ini untuk cobeknya nggak usah dicuci dulu guys. Jadi langsung aja kita masukin jagung yang sudah kita siapkan di sini. Kita akan haluskan jagungnya, dibecek-becek juga. Nanti biar jagungnya itu bisa halus. Tapi nggak usah terlalu halus-halus ya. Biar nanti itu masih ada rasa krenyes-krenyesnya, kletus-kletus gitu loh guys. Nah, ini kita iris begini. Tuh, kita iris. Jangan terlalu tipis ya guys. Nanti kalau misalkan tipis masih ada sisa kan eman, sayang toh. Nah, jadi harus sampai dalam ngirisnya ya. Ini yang kita gunakan jagung manis. Mau pakai jagung biasa boleh kah? Boleh.
Tapi nanti rasanya juga beda ya, beda. Jagung manis sama jagung biasa beda. Kalau jagung biasa ya berarti nanti mungkin bisa ditambahin gula. Tapi hati-hati kalau misalkan ditambah gula terlalu banyak, itu gorengnya yang agak susah karena gampang gosong gitu. Nah, ini yang tadi sisanya yang dibuat sayur asem, sayur bening. Ini kita juga gunakan di sini. Nah, kita iris lagi. Hari ini kita berarti menggunakan sekitar 2,5 jagung ya guys. 2,5 jagung kita buat adonannya hari ini. Tapi nanti kita nggak akan goreng semuanya, tapi akan kita sisakan dan akan bisa kita goreng nanti sore, besok pagi, masukin kulkas ya. Cuma kalau misalkan teman-teman di rumah mau digoreng semuanya ya boleh-boleh aja. Siapa tahu mungkin anggota keluarganya banyak ya, jadi digoreng semuanya. Nah, lanjut ya guys. Ini sudah selesai kita ambil biji jagungnya dari 2,5 jagung ya. Nah, ini karena kan cobek kita kecil, kita harus sisihkan dulu di sini untuk sebagian. Jadi nanti kita nggak kesusahan untuk menguleknya. Kalau misalkan teman-teman di rumah mau pakai cobek yang lebih besar boleh, atau mungkin mau pakai blender boleh juga ya. Tapi aku kalau untuk dadar jagung itu aku lebih suka yang diulek dengan proses alami. Ini ya, kita sisihkan biar nanti nggak tumpah-tumpah. Sebenarnya tadi kalau misalkan teman-teman itu mau diproses satu persatu, misalkan ngiris satu jagungnya langsung diulek juga boleh ya. Oke, sip. Habis itu kita ulek-ulek lagi. Di sini kita hancurkan jagungnya. Tergantung teman-teman mau yang versi sangat halus atau yang agak ada kletus-kletusnya boleh ya. Kalau aku sih suka yang masih agak kasar-kasar dikit gitu loh. Jadi nanti ketika sudah mateng digoreng itu hasilnya ada kletus-kletusnya. Ini tuh aku bayangin tuh sudah enak gitu loh guys. Makan pakai sayur bening kunci bayam jagung, terus kemudian lauknya dadar jagung. Nanti ada kerupuk nggak ya? Pasti dong. Pasti ada kerupuknya. Ditambah lagi nanti ini tuh makannya pakai sambal tomat. Nambah kemecer ini ya. Ini ya guys, menurut aku ini sudah lembut, sudah halus, tapi nggak terlalu halus juga. Ini masih kelihatan ada butir-butir jagungnya. Jadi kita sudahi dulu untuk mengulek sesi pertama. Nanti kita akan mengulek yang sesi kedua. Kita akan pindahkan ke tempat yang sudah kita sediakan campur bumbu ini ya. Nah, ini dia. Habis itu nanti akan kita masuk ke ulekan yang berikutnya ya. Ini dia ulekan yang berikutnya. Kita tumpahkan di sini separuh dulu. Oke, segini cukup ya. Kita becek-becek lagi, kita ulek-ulek lagi. Ingat teman-teman, monggo kalau mau dibikin halus terserah teman-teman, mau dibikin kasar juga boleh, mau sedang-sedang juga boleh ya, tergantung selera. Yuk. Masih semangat? Masih dong. Untuk menghasilkan makanan yang enak memang kita harus sabar ya. Sabar, orang sabar itu kekasih Tuhan ya. Nah, semangat
sangat mengulek-ulek ya. Ini sepertinya juga sudah melembut. Ini sedang-sedang, kasarnya dapat, lembutnya juga dapat nanti, sehingga pas waktu digoreng kita nikmatin itu masih ada kletus-kletusnya gitu ya. Break dulu boleh? Boleh, hambakan ya, break ya. Ini tadi semuanya udah jadi satu di sini. Jadi dari 2,5 jagung yang udah kita haluskan sudah jadi satu di wadah ini ya. Kemudian kita akan tambahin bumbunya. Yang tadi belum dimasukkan adalah gula dan garamnya perlu ditambah. Nah, garamnya ini kita tambahin nggak perlu banyak-banyak ya. Kita tambahin di sini karena untuk tepung kentakinya itu sudah ada rasa asinnya. Jadi nggak perlu banyak-banyak, atau disesuaikan aja, diperkirakan biar nggak asin, nggak ini ya. Untuk gulanya juga nggak perlu banyak-banyak, karena nanti kalau kebanyakan gula takutnya gosong ya. Oke, dan selain itu juga karena kita menggunakan jagung manis, yang mana jagungnya itu sudah ada rasa manisnya. Yang tidak ketinggalan adalah telur ayam ya. Telurnya satu aja. Kita sokkan di sini. Kemudian akan kita aduk sebentar. Nah, ini kita aduk biar bumbunya semuanya merata. Ada bumbu yang sudah kita ulek-ulek tadi, telurnya juga merata, tambahan garam dan gulanya juga merata. Nah, begini. Terus kemudian kalau setelah itu kita akan tambahkan tepung terigu dan juga ada tepung kentaki. Tepung terigunya ini kita ambil 2 sendok aja ya. Ini 1 sendok, kita masukkan, tambahin lagi 1 sendok, 1 sendoknya penuh gini ya. Nah, kita masukkan ke sini, terus kemudian kita masukkan, ini tepung kentaki ya guys. Ini karena kita sisanya tinggal sedikit, jadi daripada dibuang ya kita manfaatkan. Untuk tepung kentakinya ini diperkirakan 1,5 sampai 2 sendok ya. Nah, ini kita masukkan semuanya aja di sini. Kayaknya harus perlu dibuka yang lebar deh ya. Ini kenapa dibuka sedikit gini? Ya biar dia waktu disimpan balik masih ada sisanya, itu lebih enak, lebih mudah gitu ya. Cuma karena ini sudah terakhiran, kita akan buka lebar aja, buka semuanya begini ya. Nah, enak toh kalau begini. Langsung, ini kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 sendok makan ya. Nih, jangan lupa sampahnya dikumpulin biar nggak berantakan. Terus kalau sudah gitu, diaduk semuanya sampai rata. Oh ya, ini nggak perlu ditambahin air ya teman-teman, karena jagungnya itu sudah mengandung air. Terus kemudian juga tadi itu kan sudah ditambahin telur juga, yang membantu adonannya ini menjadi lebih basah. Ini tinggal kita aduk-aduk. Kita aduk sampai rata. Jangan sampai nanti ketinggalan ada tepung-tepung yang menggumpal ya. Harus rata semuanya. Nih. Warnanya jadi cantik ya, oranye-oranye gimana gitu. Karena tadi memang kita tambahkan ada cabai merah besar, itu yang membantu warna merahnya, sehingga ketika warna merah bertemu dengan kuningnya jagung, ini warnanya jadi oranye gitu ya, cantik banget. Ini aromanya sudah mulai tercium guys. Kita campur-campur bumbunya itu keluar aromanya, enak banget ini. Aku yakin nanti kalau sudah dimasak juga rasanya enak gitu ya. Nah, tuh yang bawah masih belum tercampur, makanya kita aduk semuanya biar tercampur semuanya kayak gini. Kalau sudah teraduk semuanya, itu berarti siap digoreng. Nah, jadinya lumayan banyak toh. Kalau memang untuk anggota keluarganya ini banyak, ya nggak apa-apa mau digoreng semua. Tapi kalau misalkan cuma tinggal sendiri atau tinggal berdua, nggak banyak yang mau makan, ya kita tinggal goreng yang seperlunya aja, sisanya ditaruh kulkas, nanti ditutup, dimasukin kulkas, bisa digoreng nanti sore, besok pagi bisa ya. Oke, teman-teman,
Ini semuanya adonannya sudah tercampur. Kita persiapan menuju ke penggorengan ya. Kita akan menggoreng yang namanya dadar jagung ala MasterChef anak kos ya. Yuk, kita menuju ke dapur MasterChef kita ya. Dapur luas. Kita menuju dapur. Yuk. Welcome to the dapur MasterChef anak kos ya. Kita sudah lihat di sini untuk minyaknya udah panas, jadi kita langsung akan masukin aja ini adonan kita ke sini. Satu sendok aja ya, nggak perlu besar-besar kita buatnya. Nah, begini. Terus kemudian kita kasih lagi sampingnya. Gini. Jangan lupa dibuat agak tipis ya. Terus kasih lagi sampingnya. Nah, sini. Ini isi 3 aja karena teflonnya kecil, jadi tidak usah banyak-banyak ya. Kita akan tunggu sampai mateng. Ini dia langsung kerembul-kerembul begitu ya minyaknya, belkuruk ya. Karena ini minyaknya udah panas dan apinya ini tidak boleh terlalu besar ya, biar tidak gosong. Nah ini kita akan tunggu sampai dia nanti coklat, bukan sampai coklat banget, itu kalau coklat banget berarti gosong ya. Kuning keemasan ya. Jadi nanti akan kita balik kalau dia sudah bagian bawahnya udah mateng, baru kita akan balik. Kita tunggu dulu ya. Yuhu, ini sepertinya bagian bawahnya juga hampir mateng dan sebentar lagi akan kita balik ya biar nggak gosong. Dibalik-balik. Nah ini ada keriwilan kecilnya. Ini kayaknya malah udah mateng duluan, kita sisihkan aja ya. Sayang kalau dibuang. Ya udah, langsung aja kita balik ya. Ini warnanya sudah kuning keemasan. Nah pelan-pelan. Tuh udah cantik banget loh warnanya. Waduh. Nih. Nah tuh bagian bawahnya memang udah mateng ya. Kita tunggu sampai yang bagian atasnya nanti mateng, terus langsung kita entas ya. Sepertinya ini sudah matang ya teman-teman. Yang bagian bawahnya kita intip. Nah itu dia yang bagian bawahnya. Langsung aja kita entas, kita angkat, taruh di sini ya. Jangan sampai jatuh, satu-satu. Kalau mau pakai capitan boleh. Nih taruh di sini. Terus kemudian kita akan masukkan yang berikutnya ya. Sambil kita nunggu minyaknya yang udah mateng itu netes semua. Tuh, kita masukkan yang kedua. Kita hari ini nggak usah banyak-banyak, bikin berapa? Bikin 6 aja. Sekaligus nanti kita akan goreng lagi, yang akan kita gunakan untuk ngirim ke teman kita yang lagi isolasi mandiri ya. Jadi teman tuh harus saling bantu gitu loh guys. Jangan sampai hidup sendiri-sendiri. Anak rantau itu kalau nggak saling bantu susah nanti malahan ya. Ini dia yang sudah matang. Tuh, kayaknya enak banget ini. Ini sudah siap dinikmati guys ya. Nah, untuk teman-teman yang pengen membuat yang namanya dadar jagung simple dengan menu yang minimalis ala anak kos, boleh diikuti videonya, diikuti bumbu-bumbunya, resep-resepnya semuanya, dan langkah-langkahnya buat sendiri di rumah, buat sendiri di kos-kosan, dan dijamin rasanya enak hauce lah ya. Akhirnya video kita sampai di sini dulu. Jangan lupa tetap di like, di komen, di share, di subscribe, dan kita ketemu lagi di video berikutnya bersama dengan Jo Tanaka, si anak kos. Sampai jumpa. Ini dia dapur MasterChef anak kos ya. Yuk, sampai jumpa.